Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Al-Farisi selaku moderator yang beranggota Nur Aini, Mega Putri Lydia, Siti Aisyah Rambe. Di video ini kami akan menyampaikan tentang materi pelajaran tentang diferensial fungsi majemuk, elastisitas permintaan marginal perusahaan dengan dua macam produk dan biaya produk gabungan. Sebagai dosen pengampung mata kuliah ini, Bapak Muhammad Taufik Akbar Sitorus, SE MSI. Langsung saja teman saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu Nur Aini. Baiklah, saya akan membacakan bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Menjelaskan matematika ekonomi. 2. Mengenai penerapan diferensial fungsi majemuk dalam bisnis dan ekonomi. Untuk memperjelaskan terdapat poin-poin terpenting dalam materi penerapan diferensial fungsi majemuk dalam bisnis dan ekonomi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Permintaan marginal dan elastisitas permintaan parsial. Perusahaan dengan dua macam produk dan biaya produksi gabungan, utilitas marginal parsial dan keseimbangan konsumsi dan produk marginal parsial dan keseimbangan produksi. B. Sistematika pembahasan. Sistematika makalah ini peduli berusaha mengumpulkan bahan-bahan yang berguna yang kami ambil dari sumber serta pikiran kami yang ada dan kami bagi menjadi bagian yang mencakup antara lain. Bab 1, pendahuluan mengikuti latar belakang masalah. Bab 2, pembahasan mengenai masalah sebagai berikut. 1. Permintaan marginal dan elastisitas permintaan parsial. 2. Perusahaan dengan dua macam produk dan biaya produksi gabungan. 3. Utilitas marginal parsial dan keseimbangan konsumsi. 4. Produk marginal parsial dan keseimbangan produksi. Bab 3. Penutup meliputi kesimpulan serta saran-saran. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Permintaan marginal dan elastisitas permintaan parsial. Apabila dua macam barang mempunyai hubungan dalam penggunaannya, maka permintaan masing-masing barang akan fungsional terhadap harga kedua macam barang tersebut. Dengan kata lain, jika barang A dan barang B mempunyai hubungan permintaannya, maka QDA sama dengan F dikali PA PB dan QDB sama dengan F dikali PA PB. Turunan fungsi marginal dapat dihitung elastisitas permintaan parsialnya. Ada dua macam elastisitas permintaan. Yang pertama, elastisitas harga permintaan, yaitu elastisitas yang mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu barang berkenaan perubahan harga barang tersebut. Yang kedua, elastisitas silang permintaan, yaitu elastisitas yang mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu barang berkenaan perubahan harga barang lain. Perusahaan dengan dua macam produk dan biaya produksi gabungan. Apabila sebuah perusahaan menghasilkan dua macam output dan biaya yang dikeluarkannya untuk memproduksi kedua macam produk itu merupakan biaya produksi gabungan. Dengan kata lain, joint production cost, maka penghitungan keuntungan maksimum yang diperoleh dapat diselesaikan dengan pendekatan diferensial parsial. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Utilitas marginal parsial dan keseimbangan konsumsi. Jika kepuasan konsumsi sama dengan U, barang-barang yang dikonsumsi sama dengan Q, I adalah 1, 2, dan 3, dan seterusnya, dan fungsi utilitas
U sama dengan F dikali Q1, Q2, Q3, dan seterusnya. Seandainya untuk seorang konsumen hanya mengkonsumsi dua macam barang, yaitu X dan Y, maka fungsi utilitasnya adalah U sama dengan F dikali X atau Y. Derivatif pertama dari U merupakan utilitas marginal parsialnya. Doma U per doma X adalah utilitas marginal berkenaan dengan barang X. Doma U per doma Y adalah utilitas marginal berkenaan dengan barang Y. Untuk U sama dengan konstan tertentu, fungsi utilitas F kali X atau Y merupakan suatu persamaan kurva di indiferensi, yaitu kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi konsumsi barang X dan Y yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Keseimbangan konsumsi yaitu suatu keadaan atau tingkat kombinasi konsumsi beberapa macam barang yang memberikan kepuasan optimum. Secara geometri, keseimbangan konsumsi terjadi pada persinggungan kurva indiferensi dengan garis anggaran konsumen. Garis anggaran konsumen adalah garis yang mencerminkan kemampuan membeli berbagai barang berkenaan dengan harganya masing-masing dan pendapatan konsumen. Jika pendapatan konsumen sama dengan M, maka barang X dan Y adalah PX dan PY per unit. Persamaan budget lain dapat dinotasikan M sama dengan X dikali PX ditambah Y dikali PY. Jadi dalam rumusan lain dapat pula dinyatakan bahwa keseimbangan konsumsi akan tercapai apabila hasil bagi utilitas marginal masing-masing barang terhadap harganya bernilai sama. Produk marginal parsial dan keseimbangan produksi. Faktor produksi adalah tanah, modal, tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan sebagainya. Jika jumlah output sama dengan P dan input sama dengan XJ, maka fungsi produksinya dinotasikan P sama dengan F dikali X1, X2, X3, dan seterusnya. Input dibagi dua, yakni input tetap dan input variabel atau K dan L. Maka fungsi produksi dinotasikan P sama dengan F kali L atau K. Keseimbangan produksi yaitu suatu keadaan atau tingkat penggunaan kombinasi faktor-faktor produksi secara optimum. Isoquant yaitu kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi penggunaan input K dan I yang menghasilkan output dalam jumlah sama. Least cost combination yaitu suatu keadaan atau tingkat pencapaian produksi dengan kombinasi biaya terendah. Isocost yaitu kurva yang mencerminkan kemampuan produsen membeli berbagai macam input berkenaan dengan harga masing-masing input dan jumlah dana yang dimiliki. Jadi, dalam rumusan lain dapat dinyatakan bahwa produksi optimum dengan kombinasi biaya terendah akan tercapai apabila hasil bagi produksi marginal masing-masing input terhadap harganya bernilai sama. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Salman. Dan saya akan menjelaskan kesimpulan. Dari beberapa kesimpulan O'Reilly, dapat pembahasan makalah yang sederhana ini penyusunan dapat memberikan kesimpulan sebagaimana yang tercantum di bawah ini. Pertama, turunan fungsi permintaan marginal dapat dihitung elastisitas. Persialannya ada dua macam elastisitas permintaan, yaitu elastisitas harga permintaan dan elastisitas silang permintaan. 2. Apabila sebuah perusahaan menghasilkan dua macam output dan biaya yang dikeluarkan untuk produksi kedua macam produk ini merupakan biaya produksi gabungan joint production cost, maka penghitungan keuntungan maksimum yang diperolehkan dapat diselesaikan dengan pendekatan diferensial parsial
3. Bahwa keseimbangan konsumsi akan tercapai apabila hasil bagi utilitas marginal masing-masing barang terhadap harganya bernilai sama. 4. Bahwa produk optimum dengan kombinasi biaya terendah akan tercapai apabila hasil bagi produk marginal masing-masing input terhadap harganya bernilai sama. Dan video ini dan kami sampaikan, kurang dan lebih kelompok 8 mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.